konten ini kita nggak menceritakan tentang tentang rival-rival sekolah, tapi justru kejadian-kejadian mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel Casibo, yang dimana di konten ini gue ingin menyampaikan kepada para netizen atau lanang ini yang menonton konten gue ini, semoga diberi kesehatan, keselamatan di jalan, dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan di konten kali ini gue ingin menampilkan salah satu narasumber gue yang memang lain daripada yang lain. Dalam hal di konten ini kita nggak menceritakan tentang tentang rival-rival sekolah, tapi justru melainkan saya ingin menampilkan narasumber saya ini untuk menceritakan tentang kejadian-kejadian mistis, yang dimana kita tahu kalau kejadian gaib itu orang percaya atau tidak percayanya dengan kejadian itu, dan ternyata gaib itu ternyata ada. Yuk sama-sama lanang lining kita dengarkan cerita dari narasumber gue ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot 913. Pot, mungkin di konten kali ini kita nggak menceritakan tentang tawuran ya kali ya. Mungkin di konten kali ini kita menceritakan tentang di Casibo ini tentang dunia mistis. Lu dari kapan tuh, Pot? Pertama kali lu cerita deh, biar anak lining tahu tentang perjalanan mistis lu dari awal sampai lu jadi Cepot sekarang ini. Di awal 2008 gue mengalami keluarga gue yang dimana dijajahnya sama keluarga sendiri, satu keluarga. Awal 2008 biasa aja bang, biasa kayak keluarga biasa gitu. Kontekan biasa. Nah, suara lo agak digedein deh biar orang lining dengar gitu. Jadi 2008 itu gua ngalamin mistis dari keluarga. Cuman banyak yang ini ngalamin dari keluarga juga. Awal dari keluarga. Awal dari keluarga. Kejadian apa tuh kira-kira? Kejadiannya awal mulanya nggak ada apa-apa gitu, kejadian nggak ada, biasa gitu, kita ngobrol biasa sama keluarga, terus sama keluarga besar lah. Nah tiba-tiba adik bapak lah, ya maaf nggak bisa disebut gitu ya kan namanya, dia entah mengapa buat sakit hati dari keluarga lain. Nah dari situ mistis kita baru mulai om. Dari awalnya nggak kenapa-napa, nggak pernah sakit, nggak pernah ada gejala-gejala yang lain. Ini ada gejala yang lain seperti ya adik bapak sakit, tapi sakit udah ke dokter nggak ada penyakit. Ada penyakit? Nggak ada. Terus ke sana lagi dokter sini nggak ada penyakit. Ke rumah sakit nggak ada penyakit, udah 5 rumah sakit udah nggak ada penyakit. Udah gonta-ganti rumah sakit mungkin ya, udah, dokter lagi pula ya. Udah nggak ada. Cuman bokap bilang ini ada yang ini kali nggak beres ya. Bokap kan kebetulan orang Banten, Kulon, Pandeglang. Bilang bokap udah coba ke guru ya, bilang ketemulah oleh guru, abah manggilnya abah. Ya, kata bokap ini gimana kok udah ke rumah sakit kagak ada nongol penyakitnya, tapi dia ngerasain sakit perut kayak ditusuk kok. Perut itu kayak ditusuk sama dililit dia. Awalnya tuh? Awalnya itu malam Sabtu 2008 kena. Di hari malam Sabtu 2008, tanggalnya lupa tapi harinya masih. Tahun? 2008. Awal mula Cepot tentang kejadian mistis. Terus Pot? 2008 bapak keluarga besar ke guru bapak, ngomong ngobrol apa ini sama abah, ngomong terus dibacain doa sama abah, ini ada yang nggak suka dari keluarga juga. Terus abah ngomong maaf kata ya kan, pernah nyakitin hati seseorang tidak ya. Adik bapak lupa ya kan, nggak lupa namanya kayak gitu ya, lupa nggak, namanya mulutnya dia kan gimana gitu ya kan, tapi dia nggak sadar, cuman minta maaf, tapi bisa kagak abah yang dicabut. Didoain tuh sama abah ya kan, sama guru bapak gitu, didoain, dibacain apa, di ruqyah panas. Itu perutnya udah kayak semacam dibakar, semakin dibacain ayat itu semakin dibakar, dibacain lagi semakin kayak dibakar lebih panas, sampai itu lari keluar dari rumah, keluar.
keluar dari rumah malam siang malam ke Banten itu malam. Udah kayak gitu lari, dikejar, dipegangin, didoain lagi. Nah, udah didoain lagi panas lagi. Terus singkat cerita dicabut penyakitnya, keluar kayak semacam kayak tali pocong. Tali pocong. Semacam tali pocong. Keluar kayak satu kayak di sininya kayak ada yang ikat, nah dibuka lah. Entah mengapa lah kayak ilmuwan begitu kan. Belum pertama saya ini itu dibuka dengan goibnya, dengan izin Allah kan segala sesuatunya. Dibuka tuh, terus alhamdulillah om perutnya nggak apa-apa, dibacain lagi ayatnya nggak apa-apa. Pulang lah, udah pulang nih bawa air. Pas pulang om itu kejadian dikiranya udah selesai, nggak taunya pas pulang 2 hari kemudian itu belatung jatuh dari lampu. Lampu jatuh banyak sekitarnya adalah setengah ember. Itu jatuh. Kan biasanya kalau ada belatung di atas itu plafon itu suka ada bangkai. Ada bangkai, pikiran kita gitu. Kucing atau tikus yang mati. Ya, awalnya nggak pikiran begitu. Awalnya nggak pikiran, wah ada yang jahil gitu. Enggak ya. Pikiran, mungkin di situ ada bangkai. Iya, biasa begitu. Kita buka, terus lampunya itu kagak berhenti. Ketika dibuka itu belatungnya hilang. Tapi yang anehnya itu kenapa ketika belatungnya itu kita buang itu nggak ada belatung lagi. Besok lagi 2-3 hari kemudian pas di malam Sabtu lagi ya, kejadian awal kayak malam Sabtu itu jatuh lagi. Banyak lagi. Banyak. Bapak pasrah, kata bapak udah ke abah lagi coba ya, minta berobat lagi, cerita lah sama abah gini. Yaudah besok coba bisa kagak, ntar abah jemput gitu, jemput ke Jakarta, ntar abah lihat rumahnya. Dijemput lah sama bapak, sama keluarga dijemput untuk ke rumah bapak. Pas pertama kali masuk abah itu turun, jangan pegang kata abah. Jangan dipegang. Jangan dipegang, biarin. Kalau dipegang jangan, amit-amit gitu. Ntar kan dia orang udah dengki banget, udah nggak suka gitu, karena masih keluarga. Singkat cerita sama abah didoain terus hilang belatung yang dibawa itu hilang, nggak ditemukan, hilang dengan sendirinya. Kalau alam kayak gitu bang ya Allah, emang ya ada yang percaya ada yang kagak, cuman yang kejadian itu gue nyatain sendiri gitu. Belum lihat dengan mata kepala sendiri ya, ada belatung jatuh segala macam ya. Nah iya, dari itu ya udahlah abah doain, itu doa satu rumah bang didoain, itu badan pada sakit sebenarnya di dalam rumah. Abah bilang kalau ada yang sakit, kalau ada yang kerasukan jangan keluar dari batas rumah. Kalau batas rumah keluar, abang nggak mau tanggung jawab. Itu deh. Nekat dari situ. Pak, izin sama bapak tuh Pak. Kok abang bisa begitu ya kan? Bisa ngelihat, atau bisa ngobatin ini itu dari mana? Bokap bilang, abang mah emang keturunan dari ini. Itu guru bapak di mana? Bapak dulu masih muda belajar. Kalau emang lu mau belajar, udah belajar. Silakan. Cuman bukan belajar untuk kayak ilmu begitu, lu belajar ngaji lah. Semua kan di segala sesuatunya ada di Al-Quran kata bapak. Iya. Ya udah, singkat cerita, abah pulang diantar sama bapak, ya kan, sama mama diantar. Bapak, cuman abah pesan jangan pernah gitu dengki sama seseorang. Hati seseorang itu ibarat kata itu air, bisa terlihat tapi bisa tidak disentuh. Apa bilang masih ingat kata abah. Dari situ ya udah ceramain tuh, abah ngomong, anak kamu didik dengan agama, jangan. Kalau dunia dididik dengan dunia itu kita bakalan hancur. Singkat cerita, abah bilang hati-hati nanti kalau ada kejadian kayak gitu lagi ngeganjel. Soalnya ini orang bang masih dengki, masih tetap ngincar. Tetap ngincar. Kalau dia belum sakit banget parah, belum maaf kata ya, sampai parah banget sampai lumpuh, dia bakal ngincar terus kalau kita nggak terus-terusan diobatin. Waduh, serem juga kalau kayak gitu. 2009 alhamdulillah reda. 2009 alhamdulillah reda, udah tenang lah pikiran kata bapak, alhamdulillah gitu ya. Main ke silaturahmi ke abah kan juga punya santri banyak di Pandeglang, main silaturahmi minta obat berkahnya lah, doanya biar nggak digitin lagi gitu. Amin. Dari gitu abah bilang kalau minta berkah mah jangan dari saya ya kan, dari orang tua kalian minta berkah. Itu doa segala apapun di orang tua. Akhirnya kita semua
kompromi dong buat jarak ke nenek. Ya. Emak bapak jarak tuh di situ. Jarak doa minta berkah. Alhamdulillah bang. Oh sampai 2010. Alhamdulillah. Kejadian lagi 2011. 2011. Apalagi tuh pot jadinya? Cuman kagak ada belatung. Bukan belatung. Beda lagi. Beda. Perutnya sakit, panas banget kayak ditusuk-tusuk. Ada bokap ini? Masih dia. Masih dia juga. Perutnya sakit kayak ditusuk-tusuk tuh. Om, udah kayak ditusuk-tusuk dia bilang, kan manggil bapak, dia, ini gimana sakit lagi katanya. Lakinya kan kayak pasrah gitu. Udah yuk abah lagi kata dia. Coba tapi jangan sekarang. Abah mah nggak mungkin. Abah kan nggak megang HP gitu. Coba kita kontak dulu santrinya. Santrinya juga kan nggak mungkin gitu megang HP setiap hari, ada jam-jamnya bang. Santrinya megang HP ada jam-jamnya untuk menerima tamu dan kecuali kayak orang bapak gitu, keluarga bapak, kalau abah minta tolong besok bisa kagak ada waktu. Akhirnya empo bapak ke abah bilang besok mau kesini, kata gitu lagi kamu. Oh yaudah kesini aja. Datang tuh kita semua satu keluarga, sudah cerita sama abah begini-begini, kok masih dengki gitu, kok sampai segininya gitu, padahal masih satu keluarga. Kok dengki gitu, lu begini, bahasa kasarnya, lu sampai dengki sama keluarga sendiri lu sendiri, apa gunanya sih, nggak dapetin duit, betul kan nggak dapetin apa-apa, yang ada lu dosa. Nah gimana caranya, kata bapak, abah bisa gak dipagerin biar jangan sampai kambuh lagi. Masuk gitu lagi. Nah, abah bilang udah, nanti kamu cari daun bidara, daun bidara 7, daun kelor 7, jangan pernah genep, jangan lebih, jangan ini. Di sini yang paling laki siapa katanya? Anak kamu ada kagak yang laki? Ada abah ya kan? Saya yang ditunjuk. Coba kamu sini ke dekat. Coba begini dipeluk, kata abah belajar ngaji. Aku bilang iya belajar ngaji gitu. Tadi juga mau belajar ngaji, emang niatnya mau ya kayak abah lah gitu. Bener mau kayak abah katanya. Iya mau kayak abah. Dia cerita, udah ntar abah ajarinnya gimana? Kan masih polos nggak tahu keilmuan tentang begitu. Umur berapa saat itu? Saat itu umur 18. 18. Saya umur 18 kalau nggak salah, 16 kayak mau masuk SMP. Masuk SMP 16-an. Iya 16 nih 14. Itu bentar apa? Jarin tuh mama temen dia. Setiap lebaran Idul Fitri itu kita ngumpul ke rumah abah. Silaturahmi. Ya. Diajarin. Saya dikasih air om terus saya tadi. Ini saya doain, abah doain semoga jadi ulama. Amin. Gitu ya kan. Amin. Emang awal semua orang kayak gini emang dari orang nggak bisa. Kalau hati kita niat untuk bisa pasti bisa. Kun fayakun katanya. Udah. Cepet belajar tuh dari situ. Belajar kata abah. Orang kulon jangan nimba ilmu di kulon. Orang kulon harus nimba ilmu di luar. Ternyata 2012 aku terbang lah ke Tasik lu. Tasik pondok pesantren ya daerah Suryalaya. Beliau ya emang terkenal lah. Guru pertama lu siapa tuh kan? Guru pertama saya itu beliau abah. Oh abah. Abah bilang orang kulon itu nggak boleh nimba ilmu di kulon. Harus kita keluar. Ibarat kata kamu bangun rumah tapi yang bangun kamu sendiri pasti tidak puas. Nah akhirnya terbang ke Tasik Suralaya. Kenal dong, terus pertama kayak orang gimana ya, kok malu gitu ya kan, kok dia bisa kok nggak bisa gitu. Belajar ya dari awal, dari ini alif ta'ala alif ini, belajar dari awal alhamdulillah gitu ya kan, setahun 2 tahun seningan terus diajarin lah sama beliau. Dan beliau ya kan jangan pernah takut sama namanya ilmu begituan. Ilmu itu hanya sihir kita balas dengan sihir jangan berbalas dengan kejahatan lagi, kita akan hancur. Diajarin perbanyak istighfar 40 hari, kalau udah lewat 40 hari kamu lapor ke abah, panggilnya sana kan juga abah, lapor ke abah ya 40 hari itu om, setiap sholat apa istighfar sebanyak 1000 kali, sholat malam apa puasa kita lakuin demi bisa, kita harus bisa nunjukin dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu. Bukan, karena cepet punya hati begitu, bukan punya hati lu jago kenapa gua nggak jago, enggak ya. Yang ada lu bisa begini agama kenapa gua nggak bisa agama. Belajar tuh terus 2012 2013 cepet belajar lagi, dapat peningkatan baca sholawat 1000 kali setiap malam, sholat tahajud
lakonin tuh di kamar sendirian ya, walaupun serem. Emang sih kata orang-orang bilang ya kalau sholat tahajud itu banyak gangguan. Iya. Gangguan lo apa tuh pertama? Pas pertama kali sholat tahajud itu sarung kayak ada yang narik om. Jadi serem amat. Sarung kayak ada yang narik. Dari belakang. Dari belakang, kayak di bawah itu kayak ditarik begitu sama dia. Kayak suruh udahan. Cuman emang sih hati awal takut. Gue pengen udahan nih, ya kan, karena takut gitu ya. Dari situ udahlah, belum. Gue nekat aja udah Bismillah itu baca Bismillah om, kayak kepedesan. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Udahlah 2 kali tuh malam tuh kita. Hari keduanya enggak. 2 kali masih angin sekelibatan kencang, serut. Cuman berdiri kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Temen tidur lagi, nggak mikirin, nggak fokus sholat fokusnya. Temen tidur lagi, ngerinya nongol di bawah pas lagi ruku ya kan. Iya itu pas lagi naik. Iya. Jadi itu udahlah, nekatin lagi aja. Nekatin 3 hari. Pas mau hampir seminggu alhamdulillah berani. Udah gangguan nggak ada. Ada. Nongol dari jendela kan, kalau pondok itu jendelanya kecil om. Ya kan kayak kayu. Ya kecil itu nongol pocong. Astagfirullahaladzim. Kita kan sholat, ngadep situ jendela. Itu nongol pocong. Langsung tadinya fokus ke sono langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kayak takut ya kan. Karena nyata om yang ini. Pocong madepnya madep sono kuncung begini doang. Wah takut nih ulang nih. Dan mati. Kenapa sial ditongolnya begitu ya, dalam hati sial ditongolnya begitu. Ya udahlah. Bismillah. Besok sambil mikirin kok ditongolnya pocong ya kan, bukan pocong. Lah ngadu dong ke abah. Enggak lah, ngomong ngejalain lagi. Emang kenapa katanya? Ditongolin pocong Pak di jendela gitu. Nah, takut ujiannya, itu ujian gitu. Karena ujian sholat tahajud itu nggak mudah. Pasti ada godaannya. Entah ada yang sekelibatan lewat, entar ada yang kayak narik, entar ada kayak kita berat untuk melakukan itu berat. Siapa yang sholat tahajud itu mutiara ibarat kata abah. Seminggu jajal lah coba kata abah. Kalau emang ada Bismillah aja, anggap itu angin air udah. Lakonin lagi tuh sholat tahajud, sholat Nabi 1000 kali, sholat Nabi 1000 kali, sholat Nabi. Nyampe kesini kok tenang gitu hati ya kan. Terus wah coba abah manggil tuh ke ruangannya, ke kamar sini. Mau belajar lagi, iya belajar. Didoain tuh pun cepot, terus doain Pak Peci, doain sama Abah. Lama tuh bang, sampai sekitar 15 menitan. Didoain. Badan ceret kayak ya Allah alam lah ya kan, kayak dipagar begitu. Kata lu harus bisa. Keturunan Kulon jangan malu-maluin keturunan Kulon katanya. Iya. Kulon itu kan terkenalnya kota santri. Iya. Ya, banyak yang mengira Kulon itu kota begitu, sebenarnya salah. Kota magic lah sebenarnya itu salah. Orang Kulon itu bukan tergantung dari sifatnya dianya juga sih. Banyak orang Kulon yang terkenal itu kota santri. Sudah cerita beliau ngajarin lagi udah gituin, doain. Udah malam ini fokus baca sholawat Nabi 12.000. Dapat lakuin 12.000. Terus cuman kalau ada nongol di batin kamu kelihatan kebuka, kamu jangan lari. Cepot salah di situ. Nongol lari langsung. Apaan? Orang tinggi gede. Depan muka lo gitu. Depan muka, bayangan itu tinggi gede. Itu duduk begini om. Kabur langsung. Lapor ke abah, ngomong lagi. Ya kan? Kenapa katanya gitu? Ya begitu, kenapa katanya? Nongol orang tinggi gede katanya. Udah itu nggak apa-apa ujiannya. Kan abah bilang jangan kaget. Oh udah Bismillah aja ya abah ya, doain 2 kali begitu lagi om. Udah lagi. Kabur lagi, ya kan? 3 kali alhamdulillah gitu berani. Ada nongol doang deh. Nongol doang, semua jangan takut, tetap hati takut. Cuma nongolin doang begitu, berdiri duduk begini, batin emang kelihatan. Astagfirullahaladzim. Bukan sholawat Nabi yang dibaca, jadi astagfirullahaladzim. Istighfar. Jadi salah, ulang lagi lah. Sholawat Nabi, ulang sedih Muhammad. Harus buru-buru lah, 12.000 kan lama om. Ya kan, 12 kali putaran tasbih. Udah lah. Yakin lah. Bismillah aja lah. Bismillah udah kayak gitu kan. Udah lolos tuh alhamdulillah lolos. Hingga kita 2015 kata abah belajar apa di malam hari kata dia. Di mana? Kan di pondok itu kayak ada semacam tempat wudhu kulah kalau disebut santri mah. Kulah. Iya, kulah itu tempat wudhunya para santri. Terus tempat buat disetrap ke santri, kayak nggak hafalan nggak bisa kita direndam di situ. Nah, udah belajar dari situ. Kamu rendam setengah badan, Al-Fatihah harus benar.
Al-Fatihah, belajar Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu ayat awalnya awal. Al-Quran harus awalnya bisa. Al-Quran. Karena walaupun Al-Quran kita pinter, kalau Al-Fatihahnya nggak bisa, belentong-belentong sama aja. Al-Fatihah 41 kali cepet batal, gagal pecut mukul. Emang kenapa? Salah Ketika ihdinas. Ihdinas. Iya, ihdinas itu kan harus digentak, bukan ihdinas, kan banyak kan salah begitu. Itu nunggu nekat bisa terus belajar. Alhamdulillah tuh lolos. Tuh di air nggak ada yang melata gitu Nggak, kayak ada yang ngelilit doang. Ada yang ngelilit. Tapi berani aja nekat karena udah biasa lah kayak gitu. Ada yang ngelilit, udahlah belajar, keluar dulu lolos dari tangan abah, lolos keluar. Itu udahlah, bah apalagi makin nantangin gitu kata abah. Kok nantangin kata ini, kamu nantangin emang berani buat belajar ya kan udah niat ya kan buat melindungi orang yang dijolimi. Iya. Udah. Nah seneng nih abah kayak gini nih gitu. Dan besok ke goa ya, kamu jangan abah ya, jangan ke goa ya gitu. Jadi jangan ke goa, udah di sini aja. Goa apa tuh? Ada di Tasik. Ada goa. Saya belum Muhi Pemijahan Tasikmalaya. Tempatnya beliau. Suruh dikiran di situ. Jangan apa, katanya takut lah kalau di goa ya, kayak gitu. Tempat beliau walaupun ulama kan tetap aja kalau kita dikiran sendiri kan. Udah Sendiri. Ditinggal. Lampu nyala tapi ya namanya tempat begitu walaupun tempat ulama kan tetap aja ada mistis-mistisnya. Pasti. Iya. Gitu kan. Nekat aja kita belajar. Di goa ada lo. Zikir, tawasul, puasa, terus Senin Kemis, puasa kelahiran, terus puasa ada lagi puasa muti, puasa berapa jam di situ lo? Sehari. Subuh pulang. Masuk Kamis maghrib subuh pulang. Maghrib subuh pulang. Selama 7 hari. Ada yakin suruh puasa muti. Muti itu puasa muti buat mutihin diri kita, jangan sampai ada kita benci sama orang karena lu hebat, orang hebat, kalau kita masih punya sifat dengki, sirik nggak bakalan jadi. Situ iya juga sih ya, orang pada bisa kenapa gua nggak bisa gitu kan, ya mungkin gitu. Bener juga sih kalau kita sifat dengki nggak bakalan masuk ilmu. Ya belajar puasa muti, habis puasa muti puasa garam, makan cuma nama garam. Garam doang. Selama 41 hari. 41 hari. Puasa muti, puasa garam, puasa terasi. Iya, jadi kita makan harus ada terasinya aja. Nasi terasi sudah. Nasi terasi. 41 hari. Kalau anak-anak sekarang mah mana yang mau minimal pakai saus itu tuh ayam kayak pakai saus McD lah apalah makan gitu pokoknya ada rasa pedes-pedesnya. Tuh 41 hari loh, kuat kagak kita ya kan? Kalau nggak niat mah nggak bakalan bisa kuat. Karena kalau nggak nekat kayak gitu kita nggak bakalan bisa apa yang kita wujudin. Tuh kalau nggak nekat. Dari puasa terasi terus dari itu lolos. Puasa Senin Kemis, puasa kelahiran, terus puasa muti, puasa garam, puasa terasi, alhamdulillah lolos tuh karena ya. Niat, gitu. Karena niat. Gue pengen bisa. Dites kebatinan, belajar kebatinan. Ayo. Ntar kamu belajar yakin aja karena Allah, kamu pasti bisa. Kalau Allah udah berkehendak kepada hambanya pasti bisa. Mungkin nggak bisa. Ya, singkat cerita kita ngaji terus tuh om, terus karena diremehin gitu kan, terus kata dia lu ngaji lah kayak gini, lu harus bisa ngaji ya, karena di dalam suku Kulon itu ya, kalau tradisi banyak yang kenal orang Kulon itu pintar ngaji. Bilang cobalah, gua harus bangga, maksudnya gua bangga gitu dilahirin sama orang Kulon bapak gua, tapi gua nggak bangganya ya bukan kita sombong, kita yakin aja Allah berkehendak, pasti kan dilahirkan beda suku, tapi kita sama suku ya, sama kita menyembahnya Allah gitu, sujudnya kepada Allah bukan yang lain. Belajar sama beliau batinan kayak ini, terus juga pulang pintar ngaji tuh, pulang ngaji terus ngaji, fokus ngaji terus sampai ke sono sini om, jarak sono sini, jaro ke sono sini gitu, makam. Iya, makam ulama di Banten, di sama Jakarta dulu Habib Hussein, sejarah tawasul di situ tiap malam Jumat Kliwon, saya tawasul di situ sampai pagi, pulang pagi kan. Terus jarah lagi makam Mbak Priok kan. Saya Said
Gua dan Bapriu tuh daerah Tawasul itu sampai punya temen gitu banyak yang jaga parkir yang apa sampai kenal, alhamdulillah. Habis itu jarang lagi ke Habib Balik Witang. Oh, Balik. Iya, Witang jarang. Pokoknya setiap pulang subuh aja, subuh. Habis itu Habib Puncung Kalibata. Dan itu udah mana lagi nih, ya kan? Udah yuk belajar lagi. Terus kita Habib Munjir Al-Musawa, jarang lagi ke beliau. Itu kan nggak jauh dari Habib Puncung. Terus udahlah, mana lagi ya? Ulama-ulama Jakarta gitu. Itu yang di kota Pangeran Jayakarta, ayo. Ya, yang di kota itu yang Habib Hussein. Iya. Udah itu pertama jarang itu. Udah Pangeran Jayakarta. Luar Batang. Itu Habib Hussein Luar Batang. Kalau yang di itu Kebun Jeruk. Yang di mananya nih? Kebun Jeruk kan ada tuh masjid tua itu tuh. Oh enggak, di situ. Cuman kita Pangeran Jayakarta, Pangeran Wijakusuma, terus sama makam Keramat Panjang, penjelajahin semua tuh sama Pulau Cangkir. Adalah banyak yang tahu lah Pulau Cangkir di mana. Nah, jarak semua ulama. Terus Bapak dulu jangan jarak-jarak ke ulama-ulama doang. Dan Bapak ngomong. Cuman Bapak mesen gini, kalau lu udah jadi, lu bisa ngeginiin orang, nolong orang, satu jangan pernah ditarget. Kedua, ditarget itu dia apa sih? kayak misalnya nih, ya cepet nggak bisa apa-apa gitu ya. Kayak misalnya ada lah orang minta tolong bikinin air gitu biar inilah berkah biar otak cerdas gitu. Dengan izin Allah segala semuanya itu ya Om. Sekian sejuta itu salah. Oh, di tarif. Target jatuhnya kalau kita. Tarif. Iya. Terus itu ya udahlah, Bapak semua ini mau buat melindungi keluarga. Udah dong. Yang bisa tuh alhamdulillah belajar dari apa. Udahlah, kita jalan hidup dengan yakin aja gitu karena walaupun kita belajar ke sana sini Om, kalau kita nggak yakin nggak bisa. Iya. Belajar tuh kita jarak udah, itu jarak ke nenek dulu, jarak ke nenek, jarak tuh terus tawasul di malam, maksudnya di malam aja, jangan nenek itu dan malam kita jangan siang. Bapak ngomong malam kita di kuburan Om jarak, tahu sendiri kuburan gimana. Dalam hati saya, ya di belakang mau dicekek pasrah nih, gue digeret pasrah ya. Udah lah Bismillah aja, tawasul tuh situ kita, wah ilah yang luluk, mulai dari jam 1 kelar jam 3 pulang. Sendirian? Sendiri. Kuburan lo, sendirian lo? Itu nekat. Karena gua harus bisa. Karena gua harus bisa itu. Melindungi keluarga. Kemauan ya. Kuat ya. 2017 Jakarta tuh. Oh balik ngaji. Turun gunung nih istilahnya kalau pendekar ini wah cepot turun gunung ke Jakarta lagi. Turun terus 2017 ngaji tuh, belajar qiraat, ngaji sama sini. Niat aja karena bukan buat belajar begituan, karena kita ngaji aja lah. Iya. Yakin ngaji karena semua kan ada di Al-Qur'an. Ngaji gitu. Ketemu lah guru spiritual juga sama kiai juga beliau. Cuman ya tekanannya buat jaga diri kayak gitu, Beksi juga. Daerah Bandung Barat. Saya datang ke sana. Pertama kali kenal itu di Bedeng. Daerah Bedeng ada yang dari Cengkareng tahu lah Bedeng. Bedeng gua tahu Bedeng. Dikenalin sama abang. Lu belajar sama dia AA. Itu guru A juga. Ya udah temuin gitu. Temuin dong. Kalau begini ke belajar ya. Temen belajar ngaji dulu. Temen di mana A? Punya AA gitu. Di mana A? Di pondok. Datang ya pondok. Aduh, dalam hati pondok lagi nih. Iya, masuk perguruan lagi baru turun. Makanya cuma sebulan doang kita gitu istirahat. Pondok lagi kita jalanin. Berangkat dari rumah itu sendiri sampai nekat, Mak. Izin kemana lagi? Pondok. Dulu emang ada bekal ya, bismillah aja. Allah nggak mungkin menutup rezeki hambanya yang niat baik. Iya betul dah jalan. Diizinin mama, salim, bapak, emak, ya semua. Emak nangis gitu. Semoga lu bisa apa yang lu punya, yang lu pengen ini berkah gitu. Amin. Kata bilang. Berangkat tuh kita tuh pagi diantar sama kakak ke Kalideres. Terus naik mobil Prima Jasa. Bandung. Turun di Bandung. Dari Bandung naik ini. Kasih tahu. Tanya aja kalau pesantren ini banyak yang tahu. Itu apa? Jalan dong itu. Mana rumahnya nggak tahu ya kan di mana gitu rumahnya. Nanya kita ke tukang dagangan Om. Ampura kalau ini. Ampura komisi. Nanya mau rumahnya. Oh itu ya. Kamu siapanya? Kamu santrinya kata dia. Iya mau nyantri. Oh tuh dari situ
kanan baru ntar kiri, itu rumahnya sudah samperin. Beliau lagi ada tamu juga sama dari Jakarta. Sama dalam hati, kenapa tadi nggak bareng ya? Biar gratis. Ada pakai kendaraan pribadi. Iya, lu kaget tuh tamunya, kamu dari Jakarta juga? Iya. Tamunya juga bilang, kenapa tadi nggak bareng? Kan saya nggak tahu. Saya bilang gitu aja sih, nyuruhnya harus naik mobil. Udah, saya datang saliman dulu, kata masuk ke kamar dulu aja istirahat gitu. Nanti malam jangan kaget kalau kamu saya gembleng. Langsung Om, malam saya digembleng sama beliau. Dia bilang malam siap ya. Nah, tidur saya nyampe Bandung itu jam 1 siang. Sholat zuhur dulu, saya sholat zuhur, tidur istirahat tuh. Masih ada tamu. Nah, tidur dulu aja nggak apa-apa. Nanti malam bangun habis maghrib, habis asar, sholat asar, tidur istirahat dulu nggak apa-apa, rebahan di kamar. Nanti habis maghrib baru kita mulai. Nah dari situ kita waduh belum juga istirahat nih. Iya. Itu kita nggak tidur Om. Iya. Di kamar nggak tidur, nggak bisa tidur kita ya, mikirin pelajaran apa lagi nih. Balik kata kalau kita kan pelajaran apa lagi gitu kan. Udah yuk, dari naik motor tuh, sambil nih tamunya juga ikut. Tamu naik mobil, jadi kita ngawal udah ke suatu tempat. Iya, Jara Gunung Kuda, ada di daerah Purwakarta. Dari Bandung kita ke Purwakarta, Jara terus Gunung Kuda, di situ makamnya banyak yang tahu lah, di situ dari lama juga. Di atas naik bang, makamnya itu di atas gunung. Udah Jara dari situ, itu nggak tidur, nggak boleh tidur. Beliau itu selalu ngajarin santrinya gini, kalau bisa setiap malam itu jangan tidur, karena doa hambanya yang dikabulin itu malam, bukan siang, bukan ini. Malam itu malaikat pada ngeliatin hambanya dan Allah ngeliatin yang berdoa siapa. Kita doa di depan makam wali Allah, biar kita kecipratan ilmunya para wali. Bukan kita ngarepin berkah dari makam itu ya. Katanya musyrik. Kita jadi percaya ya mau aja. Dari situ ya, udah yuk berangkat. Sejarah ke atas tuh gelap lagi, kan? Ini ada ngeyel orang nih, kan? Tamunya. Nggak ada lampu apa gimana? Ada, emang nggak boleh. Di atas itu gelap, harus pakai korek. Pakai korek. Harus, kalau nggak korek senter. HP nggak boleh nyala. Kita nginjek satu tangga aja Om. Ya Allah alam ya, mungkin tradisi dari situ ya. Itu HP rusak. Orang Jakarta nyata langsung mati. HP itu langsung mati. Itu mati, nggak diapa-apain, mati emang. Ya Allah alam, kita kan nggak tahu namanya wali. Tuh mistis begitu tuh. Nggak ada yang bisa nerka. Kenapa nih bisa mati? Kalau nggak ada sinyal, minimal masih nyala nih HP. Kalau mati, blep. Gitu. Itu dibawa pulang ke Jakarta. HP-nya diservis. Langsung diservis. Iya. Katanya ini ada yang rusak. Kalian nggak diapa-apain, dari awal dari room AA itu nyala. Nyala. Lobet minimal kalau pikirannya lobet lah, tapi kata dia penuh baterainya. Tapi tiba-tiba kan AA udah ngomong kalau dia nanti mau naik ke atas HP dimatiin, katanya gitu. Dia lupa. Bahwa pikirkan dia habis Jara dia turun tuh kawan di bawah makam itu kan dekat itu ada warung kayak semacam kayak kita buat beli air, buat ini loh, buat doain. Udah lah, turun dinyalain HP-nya, kok nggak nyala. Anaknya tadi dinyalain kagak nyala. Ya kelar. Bahasa kayak kelar udah lo, udahlah bonus udah ini. Bilangin, udah dibilangin kan dari awal jangan di ini ya kan. Udah nggak tahu ya, ntar di Jakarta servis paling juga berapa duit ya kan, jatuhnya aja amal kan. Iya ini itu udah mukanya cemas juga dia ya kan. Iya panik lah, nggak nyala HP. Itu Jara lagi Om. Terus hari kedua malam itu juga pulangnya jam 6 kita Jara di atas gunung, namanya Gunung Kuda. Itu gunung Kuda kan pertama, dan kedua lagi kita namanya Goa Larangan. Ada namanya di Purwakarta, sama masih di lingkungan Purwakarta, daerah Kali Cirata. Ada 5 orang pada tahu namanya Goa Larangan. Naik kita 1 jam setengah, hampir 2 jam lah ke atas.
itu puncak kan emang puncak tempat para tawasulan gitu. Makamnya ya petilasan tapi nggak pakai senter lagi ya. kalau di situ boleh. Soalnya kan kita hutan mau naik ke atas. Oh. Hutan itu ada videonya mas saya. Ada video. Ada. Kalau mau ntar gampang. Boleh nanti kita tampilkan juga ya videonya di Goa Larangan ya. Iya, itu ada videonya nanti di depan guru ekot sama anaknya dia itu yang cewek. Ada videonya sampai atas. Dan bawahnya juga ada. Ada ya. Ada videonya. Nanti kita tampilkan. Nah, itu sampai di atas om. Nih, ini mistis nih kata dia. Loh, bilang jangan lari kan. Pikiran kita kan jangan lari apaan, orang kagak ada apa-apa ya kan. Dia bilang saya di belakang tuh. Gak ada apa-apa. Nyenterin langsung lari tuh lihat. Bang, nempel om kuntilanak nempel. Itu ke batu. Kuntilanak nempel di batu. Nempel ke batu. Senterin sama dideketin hilang. Astagfirullahaladzim. Nah ini anak kan jadi rombongan itu bawa anak cewek. Berapa orang rombongan tuh? Berapa orang? Ada 7, 6. Sama supir 7 dia. Situ ada bawa cewek. Emang dikerjain gitu kata sama AA. Bawa permen kagak? Maksudnya ngormatin penunggu yang situ yang anak kecil. Emang ada banyak. Lemparin di sana. Lemparin om sama anak itu. Oh hilang katanya. Nah, ayo lu ntar ngikut ditakutin sama nih cewek sampai bawah pak om dari atas sampai bawah mikirin. Wah pulang jangan diikutin kata dia. Udah sampai tidur nggak bisa tidur kata dia. Udah tenang nggak bercanda doang sama pagi-pagi jam 10 jam 12 siangan lah pulang dia ke Jakarta. Jakarta masih di situ selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan masih sih. Dikirain 6 bulan itu masih udah pulang, itu nggak boleh pulang, harus nyantri lagi ke pondoknya dia. Masa. Terus selama 6 bulan itu apa aja yang lo terima itu? Tentang jarak. Diajarin doa, sampai diajarin kayak hadorot, buat bikin tahlil itu kita diajarin semua dia. Caranya gimana? Di Jakarta juga ada guru cepot ya kan, dia juga ngajarin doa, lu harus bisa, bahasa kasarnya harus bisa, karena harus nerusin gitu. Kalau ulama kalau kagak ada yang nerusin, kalau kita presiden meninggal udah berderet, tapi kalau ulama meninggal belum tentu yang berderet. Udah hadorot doa doang bos. Nih dikasih hafalan segini harus hafal. Harus hafal segini buku hadorot dari ilah hadrotin Nabi Mustafa Muhammadin kan. Pokoknya cara mimpin tahlil itu harus hafal. Sampai doa apa alhamdulillah gitu ya sekarang apa? Karena kita yakin bisa. Keyakinan itu harus ditanamkan dalam diri kita ya. Iya. Lu pasti bisa. 6 bulan nih. 6 bulan. Ke pesantrennya. Kirain pulang ya. Pamit dulu ya kan. Katakan 6 bulan ya kan. Pamit ya. Kemana sih ya katanya? Mau kemana dia? Ini pulang. Kan udah kelar. Apaan kelar? Belum juga mandi di 7 aliran danau. Belum juga mandi di danau, belum juga mandi di atas gunung. Masih banyak lagi. Ya ampun, rintangannya ya, coba ujiannya tuh. Iya. Ya. Akhirnya udah mau istirahat. Ntar malam kita ke 7 aliran danau di daerah Bandung Barat. Daerah Bandung Barat. Itu 7 aliran. Jadi tengah-tengah pusat cepet di situ jikiran. Semua kita harus nyebut. Sebelum itu kan kita ngambil wudhu. Sama A dipantau gitu, diliatin. A juga nggak jauh. Jadi ini cepot nih di tengah, ini A di atas ngeliatin. Sendirian di tengah-tengah. Sendirian. Itu berasa badan kayak ada yang ngelilit. Emang A bilang jangan kaget. Ada yang ngelilit? Iya, jangan kaget Itu ada yang penunggunya situ. Tapi kita nggak jahit. Gede nggak kecil? Gede. Ngelilitnya gede. Kalau emang kebatinan itu tinggi om. Ngelilitnya gede ke atas sampai begini sih. Badan kita berasa nih? Berasa kayak ada kayak ngelilit, kayak muter ular gimana sih om? Dari atas ke atas. Cuman seperti kita megang tasbih, fokus. Cuman kalau udah bilang tepuk tangan, udah. Dari situ kirain udah tuh om, udah. Naik deh pulang ya lah, nih ya kan. Ganti baju. Iya besok lagi nih rintangan atau lagi. Dikirain itu udah lanjut om ke sebelahnya. Suruh pikiran lagi, Allahu Akbar. Tahu nggak sih belajar kayak gini nggak macam-macam gitu. Iya. Udahlah belajar lagi ke sebelah. Sebelah apaan tuh?
Jadi buat dalam sih segini om, Seleher. jangan takut. Itu emang ada, tapi juga semua kan nggak mungkin, namanya nggak ada hal-hal baut itu nggak ada, nggak mungkin, pasti ada. Kita harus yakin di sini ada penunggunya, tapi kita numpang Iya. mandi buat bersihin diri dari orang-orang sirik apa itu kita mandi om, terus dipoto sama itu kelihatan cahaya Cis putih, kalau malam ya kelihatan cahaya masuk ke saya, dipoto, nggak tahu udah fotonya ada apa kagak ya, belum. Itu di badan ada merata nggak atau gimana tuh? Cuman kayak ada yang narik kayak terus enteng langsung udah kelar singkat cerita, kelar tuh om kita Kelar. terus kelar kata udah ikut yuk katanya, dikirain gitu saya pulang ke Jakarta lagi istirahat tuh Oh, cuman dari situ langsung pulang ke Padepokan. nah bukan Padepokan, pulang ke rumahnya dulu, Ke rumahnya AA. nah, Cipiran. Nah dari rumah telepon, ini kejadian lagi, Kejadian apa tuh? kejadian lagi. Ada bapak. Allah Akbar. Yang ketiga nih, Iya. serangan ketiga. Ini kaki, Hmm. itu kaki sakit katanya, ya kayak diangkat gitu kaki, kan ini kaki kayak digini-giniin, Ya, Allah. kayak dia banting telepon ke AA kan mau ketemu sama Cepot, telepon udah tenang di sini udah bilang AA didoain katanya. Doain tuh malam tawasulan, saya namanya Cepot ayo ke pondok kita doa bareng-bareng santri. Ya udah, pondok pesantren ada di Purwakarta, Maniis, Kampung Maniis, pondok pesantren ini yang Hijratul Huda, pimpinan almarhum Bapak Kiai Haji Hanafi. Haji Hanafi. Marhum ya. Almarhum belum lama Al-Fatihah buat ya. Iya, buat kubur. Dia belajar dekat, didoain itu satu santri semua. Emang terkenalnya kalau ada nih udah ngumpul. Oh, Terkenalnya sejajarnya kayak benar-benar dihormatin lah. mati. Ngobrol gitu. Ayo kita doa yuk buat ini keluarganya. Namanya kan ada Cepol yang udah ada singkatnya udah. Jadi di pondok itu ada semacam musola, musola sama masjid. Sekarang kan jadi masjid. Itu doa. Biasa. Dulunya musola kecil om, musola kecil dulu. Dibangun lah, belum lama juga dibangun lah. Ada 2 tahun yang lalu dibangun. Ada donasinya, ada donasi kayak rezeki juga ada dari pondok itu ada yang udah bangun tuh kita, terus udah doa di situ. Doa kita keliling, taruh air 1 galon. Udah doain siapa yang mau ngambil air itu silahkan. Telepon orang Jakarta gimana kondisinya. Alhamdulillah katanya telepon kosong betul gitu. Iya gimana mak kabarnya ini, alhamdulillah ini kan ya udah mendingan tuh om, terus cerita coba disuruh pondok, udah pondok di sini aja dulu belajar ngaji karena kamu kan lihat emang benar-benar harus benar bisa belajar ngaji. Terus 2 tahun cuma sampai 2 tahun Setahun setengah lah. ngaji ternyata dikirim 1,5 tahun, nggak nyampe 1,5 tahun alhamdulillah udah pulang aja. Alhamdulillah dapat ijazah dari beliau nih, doa ini baca, ini doa ini baca, ntar kamu saya kasih tahu bahwa caranya apa. Nah, diajarin tuh caranya, nih catat nih doa ini catat doa ini. Kalau yang ditanda merah di kitab itu jangan. Itu kan kitab ada di situ. Karena apa? Nanya penasaran nih kita kan, jangan, bahaya, takutnya gila katanya. Soalnya itu udah tingkat tinggi. Oh, marifatnya udah tingkat tinggi. Udah A itu keilmuannya ngambilnya 5 kelas. Dia 5 kelas, terus sama setiap malam itu pantangan beliau itu nggak boleh tidur. Tidurnya di habis sholat subuh, habis sholat baru beliau boleh tidur. Ajaran semua tuh murid-murid dia yang sampai jadi sekarang. Oh. Terus singkat cerita, bilang, saya, tekan kayak gini, apaan kayak gini? Ada murid AA yang udah jadi, katanya. Kenapa? Telepon tuh, siapa tuh di Jakarta, Bedeng jadi, kenapa? Besok kamu ke Bedeng, gitu dia.
kenapa? Ntar ketemu AA ya, iya, kabarin aja. Kamu dijemput di mana, di Kalideres? Apa di mana? Udah dijemput di Kalideres, nggak apa-apa kalau bisa. Jemput tuh, buat cerita. Muridnya, jadi kayak gimana ya? Udah diajarin bisa, tapi ya gitu. Oh, ada muridnya. Nah, ngobatin kalah tua. Maksudnya Cepot yang ngobatin apa? Orang itu yang ngobatin. Cepot belum diturunin. Ngobatin kalah tua sampai sakit parah. Oh. Nah, AA bilang kita izin Allah diobatin sama AA, didoain apa masuklah kesurupan. Harus jadi tumbal gua. Maksudnya gimana tuh Pot? Dek? Kesurupan cewek? Ini ngobatin. Oh. Itu ada salah satu kerasukan. Kerasukan. Oh, yang nonton apa? Dari pihak keluarga. Dari pihak keluarga. Kesurupan. Lu harus jadi tumbal. Suaranya gede om. Suaranya gede. Yang jadi tumbal itu? Ini, yang sakit. Yang sakit ini. AA bilang kalau lu mau ngambil ini murid gua buat jadi tumbal, langkain dulu mayat ketuanya. Tunjukin alamat lu katanya. Nanti saya datang. Ditunjukin sama beliau. Kamu itu alamat tuh di gunung apa gini? Iya, nggak bisa ngasih tahu tempatnya di mana ya. Disamperin sama AA. Ketemu sama AA. Bilang itu saya. Oh ngikut lu? AA bilang kalau kamu bahasa biasanya aja ya, kalau Sunda takutnya yang lain nggak paham. Kamu kalau mau ngambil murid saya buat dijadikan tumbal kamu, langkain dulu ketuanya. Saya paling nggak suka kamu berani sama orang yang lemah. Lebih baik kamu berhadapan sama saya nih berdua nih, kita berhadapan, kunci pintu, siapa yang minta darah? Itu baru AA ngomong kayak gitu. Itu orang apa jin? Orang. Jadi dia murid AA ngobatin dan orang itu dijalin sama orang sama itu. Sama dukun. Oh dukunnya. Langsung disamperin. Samperin benar. Terus kata dia ngeluarin keris tuh om. Dukunnya. Iya. Ngeluarin keris. Sudah keris ditancapin tuh. Terus nggak tahu udah apa ya kan. Belum ngerti begitu. Ditancapin kalau kamu bisa nyambut ini keris ke tanah. Kayak semacam ke ubin, tapi berdiri tegak. Kalau kamu bisa nancepin, Adi tantang gitu. Kalau kamu bisa nyabut. Ya kan? Saya berburu sama kamu. Adi tantang kayak gitu. Senyum. Ini mah cetek. Katanya digituin nggak tahu. Bukannya saya sombong, maaf kata. Ini masih cetek. Gitu. Bukannya sombong, karena saya punya Allah loh, ya kan. Kamu punya keris, saya punya Allah. Yang nyiptain keris siapa? Allah. Ya kan. Kekuatan makhluk yang dia ada keris siapa? Allah. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya doang om. Terus jatuh. Ya. Kerisnya jatuh. Jatuh. Nggak dicabut, dijatuhin. Jatuh, didorong doang. Ya, buat apaan? Maksudnya buat apaan? Percaya begini. Gitu jatuh. Nggak tahu lah gimana ya kan. Beliau emang kawadin saya. Iya. Memandang ini baru belajar lah. Kita semua sama masih belajar. Cerita tuh ya kan, cerita terus ya kan, kata kan ada tuh namanya muridnya segini, nggak bisa saya sebut ya om ya, sini bilang pusaka, ngadu pusaka tuh beliau ada tuh, beliau emang punya pusaka paling dari awal beliau belajar, katanya mondok sana sini tuh pusaka selalu semua ditanya, ditidurin om, kamu angkat saya berguru sama kamu, itu ngangkat om sampai begini-begini, sampai jongkok, sampai berdiri, sampai muridnya mau bantuin tuh guru nggak bisa kan? Mana katanya bisa? Katanya. Ini ilmu Allah gitu. Saya emang nggak punya apa-apa tuh. Saya nggak bacain apa-apa. Kalau kamu kan tadi dibacain mantra apa gitu. Ini mah ilmu Allah loh. Enggak dibacain semuanya. Saya bacain Al-Fatihah. Saya taruh. Angkat gak? Enggak, keras nih katanya. Keras ya. Alhamdulillah beliau jadi murid sekarang. Oh. Bertobat beliau jadi murid. Murid AA belajar mengucurin kerisnya semua AA diambil semuanya tuh keris
bilang tapi nggak dibuang kan, disimpan? Enggak, disimpan di pusaka. Buat apa sih ilmu begitu kalau kita kejahatan? Api jangan dibalas dengan api, karena kalau api dibalas dengan api, jatuhnya kita sama seperti api panasnya. Api kita harus balas dengan air. Akhir gimana caranya kan, api segede apapun kalau kita balas dengan air hancur, lebur. Batu aja yang keras bisa hancur, kata. Udah, kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, itu bakal hancur. Yang percaya kan gak batu akan hancur, kalau dia percaya ngobrol ikhlas turun jahat aja. Kita jikir tuh kalau sebesar gitu, pulang dong belum jikir, kasih ya pulang ke pondok anak A. Pondok A. Kata udah buat besok ini berangkat mana Bandung ya, naik motor sendiri katanya. Waduh, Jangan naik mobil katanya, biar kita ntar kemana-mana gitu, soalnya mau didik sampai jadi apa ya. Jalan tuh dari Jakarta saya jam habis subuh jalan sampai Bandung jam 10:30 siang, sampai istirahat. Kan kalau siang dari pagi sampai siang sampai sore itu nggak ada kegiatan, paling ngajar ngaji. Udah malam baru selalu ke Gunung Kuda, kita zikir masuk, udah jalan itu ke gua, ayo ke gua. Waduh, ke gua kalau udah nyebut nama gua ngedon. Karena ada satu jaraknya kata hutan ya kan, jarak berdua ya kan, dia di depan atau di belakang ya kan. Kalau tak tahu dihilang di atas ini, nah ngeri namanya hutan. Iya, ada videonya ntar ada dah, rame itu lagi bantu ngobatin juga, rame gelap lagi ya. gelap. Ntar tampilin aja kalau ini. Iya, nanti kita akan tampilkan videonya di Gua Larangan. Iya. Di situ terus udah, ayo yakin aja tuh, yakin. Nggak ketemu lagi yang nempel-nempel lagi tuh? Enggak. Cuman kata jangan takut ya. Enggak ngomong kalau ada mistis-mistis yang lain enggak. Cuman bilang jangan takut bilangnya gitu. Lagi tawasul nih, di depan om, tadi belakang itu suara macan ngaung mulu, padahal berdua doang, nggak ada siapa-siapa di belakang keliling ngomong fokus aja, jikir fokus diketawain sama takut ya gimana nggak takut maung ya kan. Ya Allah alam ya kan banyak orang yang nggak percaya begituan, tapi kalau udah ngerasain kan pasti percaya. Kalau orang-orang itu kan yang bisa ngeremehin, masa sih, tapi kalau lo jadi cepot nih kan, nggak bisa bangun, dengkul lo dempet nih sama ubin nih. Betul itu ya, kata dijajain tuh alhamdulillah ya. Setiap dibacain doa sama atas bisa, nanti jajalin aja, minta dikinin air. Akhirnya cepet jajan terus sama ibu sakit katanya, jajal tawasul juga sih, harus tawasul bikinin air, alhamdulillah hilang ya, alhamdulillah nih kepake gitu. Kepake apa kata ya kan gitu, ini buat emak buat bikinin air gitu. Ya udah yakin aja ya bisa ya. Kayak gitu baru cepet terbang ke Padepokan, balik lagi. Nah enggak, masuk ke Padepokan baru dapat guru. Guru baru lagi. Padepokan di Jakarta Timur. Dari sini Pulau Gadung. Pulau Gadung. Iya. Padepokan ya, kalau mau ini mas sebut nggak apa-apa sih Padepokannya gitu. Yang pimpinannya Ki Bule Pamungkas. Dia pemimpin Padepokan ya, dia yang mengajarin murid-muridnya gitu. Ya, nama Padepokannya Narakumbara. Padepokan Narakumbara di Pulau Gadung. Di daerah Pulau Gadung. Belajar tuh di situ. Pertamanya kok mana nih gurunya ya kan, ketemu sama beliau gini diajarin sama beliau bicara gini, ya udah ayo kita sama-sama belajar. Manusia nggak ada yang hebat itu hanya Allah, kekuatan Allah doang yang pantas kita takut katanya. Betul. Selain kekuatan Allah itu ibarat kata di bawah kaki. Allah yang maha hebat, Allah yang maha esa. Udah pun payapun, kalau udah Allah berkehendak pun payapun nggak bisa pasti bisa. Betul. Belajar kita dari situ. Belajar dari awal apa emang udah setengahnya? Mungkin setengah. Kan selama ini kan lo udah
banyak pemasukan juga dari yang pertama, yang kedua, awal dari Abah, yang ini ketiga nih. Belajar tuh udah ibarat kata udah mau jadilah kalau kata beliau makin. Udah hampir 80% lah Iya. ya. Udah ayo belajar. Ini lu baca ini. Alhamdulillah tuh kita lakoni kenal bola itu ya bukan baru itu ya diajarin gitu. Langsung gitu diajarin khusus di kamarnya. Diajarin tuh. Udahlah, ayo yakin. Pulang nggak apa-apa, main aja silaturahmi ke sini. Kita sama keluarga narapumara. Di sini kagak ada yang paling tinggi. Kita semua masih belajar. Belajar tuh terus sampai cerita. Alhamdulillah nih Om, ada yang ke rumah gitu ya. Dia bilang, kan foto kan, gue minta tolong dong. Apaan tuh? Emang gue sakit. Coba lu liatin kata. Liatin apaan? Gue liatin doang gitu ya. Kan kalau siapa kan sering bercanda orang. Iya, nggak serius lah. Awal lebih baik orang humoris Om daripada serius-serius tapi menyakitkan. Iya benar. Dari itu, udah gue liatin begini aja ya. Lu bego digituin tuh kita, lu bego gue serius gitu. Enggak serius belum. Tapi gue udah ke dokter kagak ada penyakit gitu. Alhamdulillah kayaknya siapa namanya. Coba diupayakan aja bismillah kan udah dari Abah, dari AA, kita belajar. Ini pasien pertama nih ya. Iya. Belajar terus. Itu 2019. Pasien pertama itu Pasien pertama. Nggak bisa apa-apa kita kan juga kan. Kalau emang Allah belum berkehendak kita nggak bisa Om. Belum pede lah. Belum pede masih belum. Belum. Coba gue jajal gue kata kalau weekend di mos. Udah nekat tuh gue belajar. Coba nama dia siapa? Ini itu. Alami sering sakit tuh. Kayak ditusuk-tusuk. Tapi udah ke dokter kagak ada penyakit. Kamu coba. Lu bawa air lah, jangan bawa belinya di warung. Nggak bisa. Karena AA semua ngajarin kalau emang mau bikin air kayak gitu, kita selalu dari ciptaan yang langsung Sang Maha Pencipta, jangan ciptaan manusia. Makanya selalu bikinin air ya air aja. Kalau enggak garam kasar. Nah, itu kan ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Langsung dari Yang Maha Kuasa. Nggak bisa garam nggak bisa diciptain sama manusia. Iya, bisa. Ya kan, air juga langsung dari Allah. Udah ambil air, saya coba doain yang dari AA, beliau semualah. Doain. Dia bawa pulang, saking kepalanya aja. Itu saking kepalanya. Ntar kalau emang nggak ada perubahan gitu, kita bawa ke rumah lu. Gua nggak bisa apa-apa lu jangan ini bilang gitu. Gua nggak bisa apa-apa. Sini segala semua kan Allah kayak ngizinin gitu. Iya lu mau bercanda mulu kata dia. Lu tolol gitu. Gua juga nggak bisa apa lu tahu gua ya kan. Ya udah aku pulang ke desa. Alhamdulillah. Bu. Dengan izin Allah. Amin. Sampai sekarang beliau sering silaturahmi ke rumah. Kadang-kadang main juga sama kita gitu silaturahmi. Sampai dia bilang ajarin gua dong. Kata dia gua pengen bisa nih kayak lu kata dia. Sampai sekarang dia masih belum dia bilang yakin gak lu? Pertama belum saya ajarin gua. Nggak juga dia bilang. Kuat mampu kamu dadanya sakit katanya. Waduh gua lagi di luar lagi. Saya lagi ada jarah di makam Sesultan Maulana Hasanuddin Banten. Di Banten lama. Saya jarah. Udah video call aja sama gua yang bulan. Mumpung gua belum masuk ke makam. Saya keluar lagi Om. Itu saya udah masuk ke dalam makam. Saya keluar lagi. Demi temen lah ibarat kata. Dulu temen gua kayak saudara gitu. Udahlah. Video call sama gua. Video call terus. Malu jangan gerak nih ya. Dong apa pancarin ke dadanya. Izin Allah. Tinggal. Cuman kun payakun doang sih dengan emang keyakinan. Tergantung itu keyakinan kita. Alhamdulillah kok udah meninggal gitu. Sampai sekarang alhamdulillah semuanya. Amin. Iya, sampai sekarang. Kayak gitu 2020 tuh masuk dong 2020. Masuk 2020 saya bilang mau fokus ngaji lah coba ngaji lagi ngaji jati diri. Bagaimana saya ngenalin diri saya gimana. 2020 nih. 2020. Masih belajar lagi. Masih belajar nggak setahun 2 tahun 3 tahun. Emang hidup ini ya
kalau banyak yang bilang sih kita hidup ini selalu belajar dan selalu belajar. Karena nggak ada orang langsung jadi. Iya. Kalau Nggak ada orang yang instan langsung jadi. Pasti semuanya. Dan itu cukup memakan waktu tahunan loh. Bukan hanya sekedar seminggu langsung jadi, seminggu lah. Kayak wapak-wapak nih, itu kan banyak wapak-wapak tuh jadi kebal. Kayaknya waktunya cuma berapa hari hilang. Terus belajar lagi nih. Belajar lagi. Selama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan lah. Waduh. Di daerah Jakarta. Masih Jakarta. Oh, daerah Jakarta aja ya. Nggak bisa disebutkan namanya ya, karena mungkin privasi. 2 bulan kelar belajar lagi. 2 bulan kelar belajar lagi. Di Banten. Di Banten. Satu perguruan juga apa beda? Beda lagi. Beda lagi. Karena masih kurang aja lu ya. Masih kurang aja. Harus lah gue bilang. Kurus ibarat katanya. Kurang terus. Belajar dari situ ke Banten lah. Sama temen. Masih sama temen. Ayo belajar Banten. Tapi kan kata dia kan, lu orang kulon. Dan kata, cuman jangan malu-maluin orang kulon. Orang kulon. Jangan malu-maluin orang kulon, bukan berarti kita menunjukin orang kulon hebat. Enggak. Semua bisa. Nggak bisa. Cuman kita ya banyak tradisi yang maknain itu salah. Orang kulon bikin salah. Enggak semua orang kulon. Dengerin tuh Lanang Lining tuh. Enggak semua orang kulon itu tukang namanya maaf kata, telu apa enggak semua. Enggak semuanya. Tapi lu tahu nih Pocya yang namanya telu, santet. Insya Allah segala sesuatu. Bedanya telu sama santet. Nah kita obrol dengan lain ya. Kita keluar dulu jalur ya. Iya. Ini ada mesti gue tanya ini sama siapa. Bedanya telu sama santet itu apa? Hampir sama, cuman bedanya nyata. Hampir sama, bedanya nyata. Kalau Itu yang telu, dipelajarin, kalau telu itu yang lu tahu aja gini. Ini yang Cepot tahu aja ya. Jika ada apa pemikiran yang lain dari Lanang Lining ya terserah. Kalau ini dari narasumber gua aja yang bisa menjabarkan dari awal belajar. Dari awal belajar. Itu kalau bedanya telu itu ada semacam dari takutnya dipraktekin sama orang gitu. Soalnya kan ada bendanya itu ada banyak lah macam-macam, ada bendanya, dia gampang. Media. Kalau santet cukup nama, foto, dipraktekin disesajen. Tapi dahsyatan mana telu sama santet? Sama-sama dahsyat. Mungkin bedanya nih kalau telu ini ibarat katanya nih yang kita suka. Kan banyak orang yang belajar dari guru itu beda-beda. Ada dari guru telu begini, terus beda-beda. Ada emang beda-beda. Ibarat kata semua versinya masing-masing kan. Iya. Antara telu dan santet ini. Enggak, kalau untuk globalnya garis luasnya itu, kalau telu itu yang di dalamnya itu ada paku, iya, ada jarum, kawat segala macam. Itu telu. Gitu. Kalau santet itu beda lagi ya. Beda ya. Sakit tapi nggak nyata. Sakit tapi nggak nyata. Dan di dalamnya bukan ada makhluk. Bukan benda. Bukan benda. Oh itu. Banyak sih pengalaman dulu ya. Ini buat pelajaran Lanang Lining yang masih belum paham antara kan ada yang sama aja telu sama santet. Nah ternyata ada perbedaan. Tergantung beda guru juga. Tergantung beda guru. Ya bagi yang mempelajari loh. Gitu loh. Kalau yang hanya tahu, tetap aja tuh buat ditujukan kejahatan ditujukan untuk seseorang yang kita tidak sukai gitu. Karena saya punya kawan juga, teman saya sampai dia belajar santet. Karena apa? Karena orang tuanya meninggal di santet. Itu juga ada tuh. Ada kan? Ada. Akhirnya kawan saya tuh berniat untuk menjadi dukun santet. Makanya kan orang jahat itu termula dari awal orang baik. Orang baik yang selalu tersakiti dan dihianati. Itu orang jahat. Makanya kalau orang baik itu jangan disakitin, jangan mentang-mentang dicupu. Ya istilahnya orangnya biasa-biasa aja, terus kita merasa ngecilin orang, dibully, diapain ya kan, kata-katain, dihina atau ini akhirnya jadi rasa sakit hati ini yang ingin membalas dendam. Dan jadi hatinya punya sifat dengki.
jadi dengki sama seseorang. Makanya orang jahat itu kan nggak bisa ditebak. Emang depannya wah polos nih, baik ya. Tapi kan dari orang jahat itu dimulai dari orang baik gitu. Orang baik yang selalu lu gembel, lu cupu, lu gini. Nah, dia situ nekat belajar. Ada juga. Ada contohnya atau ada teman. Itu kayak gimana orang? Awal mulanya teman saya Cepot nih dihina. Oh, kawannya Cepot dihina nih. Ibunya sama disantet. Sampai ya dia bilang, lu mau gak bisa begini, ntar lu santet lu. Awalnya bercanda, ya. Ternyata kejadian sama ibunya kejadian. Dia sama pakai Cepot om, nekat. Sebenarnya kalau Cepot kan pengennya kebaikan, putih, pengen kebaikan gitu, pokoknya jatuh kebaikan lah. Dan dia dendam dari situ. Gue dihina begini loh, ya kan kata dia. Minta izin sama Cepot, tuh minta izin apa? Gue mau belajar lah, kata dia. Belajar apaan? Belajar agama, pondok pesantren aja gitu, belajar agama kita niat. Enggak, gue ngomong begini. Lu tau lah orang jahat dimulai dari apaan? Dari orang baik. Ya sama gue juga orang baik. Cuman gue pinjam kata dia. Dia bilang, udah lah belajar. Dia pergilah ke daerah Jawa Timur, nggak bisa disebutin. Dia betapa selama 3 tahun. Betapa selama 3 tahun dalam goa. Apa dalam hutan? Dalam goa. Dalam goa, 3 tahun dalam goa. Dia betapa apapun yang ada di depan dia, mau itu tikus, maupun itu ular, maupun kalajengking, mau itu harus dimakan. Kecoa apa lewat? Semua harus dimakan. Nggak boleh makanan dari luar. Dia pernah makan tikus. Dia pernah makan ular. Waduh. Karena nekatnya orang itu mentah. Mentah. Dimatiin sama dia Pak. Nyata. Kan gelap di goa. Kan kelihatan tikus. Kan ada kayak semacam lilin kayak gitu buat ngelilingin dia. Tikus lewat depan dia, ya udah harus dimakan. Ngelewat dari lilinnya dia harus dimakan. Lilin itu kan pasti ada masa habisnya. Habis. Itu dia disediain dari gurunya. Setiap mau habis nih, itu gurunya udah paham. Dia udah ngukur, wah habisnya sekian. Dia udah datang kasih lilin. Selalu diputerin lilin. Dia pernah makan tikus. Dia bilang kayak orang tolol lu, sampai dia bilang mentah. Wow. Itu orang nekat kayak gitu. Itu orang nekat. Orang niat mau jadi jahat. Serem gak lu? Terus sampai kemarin belum lama dia telepon. Gimana kabar lu? Baik. Oh, hubungan lo sama dia? Masih. Gimana kabar lu? Baik. Lu gimana kabar lu? Baik nih, semua gue masih di Jawa kata dia. Gue pengen ketemu lu, padahal lu kuat kata dia. Ya udah sih, tinggal ketemu video call kata dia. Video call kita. Udah Ustadz kata dia. Apaan sih lu tahu? Gue bilang kayak Ustadz orang gue masih belajar, gue bilang gitu. Enggak lu bisa ajengan lu, amin, gue bilang gitu. Udah kita sama-sama belajar, nggak ada ini, nggak ada yang kata nggak bisa, kita pun bayangkan aja ya kan. Cuman bedanya beda jalur kata dia. Ya udah. Udahlah, kita sama-sama belajar kok, udah gitu. Semua jangan unik. Terus gue pesen sama lu, bilang gunakan ilmu kebaikan jangan kejahatan. Buat apa sih lu jahat sama seseorang? Bakalan karma berlaku. Karena kita jahat sama orang, entah dari cucu kita, entah dari anak kita, pun kita nggak tahu. Karma kan berlaku. Alhamdulillah tuh iya, ntar gue bakal berubah kalau gue ketemu lu kata dia. Karena dia belum sempat ketemu Jago. Belajar nih kan, tukang santet sama. Tukang santet. Dia ada jangka waktunya, hitungan detik, hitungan menit, hitungan hari, hitungan jam, hitungan bulan, hitungan tahun. Gila, serem nggak lo? Jadi kalau misalnya ini tarifnya beda-beda. Beda. Tarifnya kalau misalnya per detik itu lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Lebih mahal kalau per detik. Batasnya sampai tahunan. Tahunan itu yang parah, bakal disiksa terus. Tahunan sampai duit habis, orang sakit, kerjaannya hancur. Banda segala macam udah pada dijual, udah kere, udah chip, udah tipis badannya baru dimampusin. Serem gak lo? Belum lama juga kejadian sama bapak angkat saya. Oh, bapak angkat belum? Awal mulanya ibu angkat sholat tahajud. Sholat tahajud awalnya. Ini kan santet. Awalnya sholat tahajud
ibu kira ya salat tahajud ya kan. Kenapa pas awalnya itu ada hewan kayak semacam unang-unang, tapi persis kayak unang-unang tapi bukan, ada kelabang, ada kalajengking. Itu kan pertanda ada yang mau sakit kayak gitu. Kalau kayak gitu ya kalau orang dulu ya, nggak lama begitu benar kejadian. 2020 bulan Mei bapak angkat sakit, pikiran ya udahlah sakit biasa, dibawalah ke dokter, kagak ada penyakit. Bawa ke dokter ya? Kagak ada. Dibawa ke dokter lagi, kagak ada penyakit. Ya, itu tanda-tandanya udah. Akhirnya ibu nekat punya guru spiritual juga sakit. Itu bilang hebat, masih belum siap karena belum fokus banget. Larilah ke gurunya, minta obatin, ini tes. Udah, karena diobatin sama gurunya, mendingan sehari doang. Mendingannya sehari? Sehari. Udah sehari, lanjut lagi sakit. Wow. Sampai beliau itu lupa siapa anak, siapa istrinya lupa. Tapi sebetulnya gini gitu, ini kan juga bukan awal lagi ya ilmu santet gini. Kadang-kadang nih kita tahu orang yang menyantet kita ini suruhan siapa. Apa karena kelihatan mukanya, apa karena mata batinnya. Kalau seorang yang bisa itu kan lihat, wah nih orangnya dia nih, perempuan nih, yang ini. Dia bisa ngelihat dengan cara itu ya. Dari makhluknya. Makhluknya kan bilang, dia berbicara sama makhluknya. ngomong batin, dia disuruh. Oh. Jadi kejadian bapak angkat itu sampai lupa om ya. Lupa. Lu siapa tong? Gitu. Lupa. Terus Pak bilang, siapa lu? Istri gua mana istri gua? Kan istrinya ada di depan. Dia bilang, lu bukan istri gua. Lupa. Itu pikiran udah nggak ada. Udah lupa. Diobatin lah. Dia bilang obat ini ada yang nggak beres. Bilang bu, dapat saran dari teman bapak, katanya coba ke Banten ujung kulon, dari lu bawa tuh mobil tuh keluarga, cepet nggak ikut, dibawa ke ujung kulon. Dibawa ke ujung kulon, terus ketemulah abah ini itu langsung nyebut astagfirullahaladzim, ada ya orang jahat katanya. Ibu bilang nggak tahu, abah kita juga nggak salah apa yang ini. Ya udah sini saya ini. Itu Allah alam bang ya, Allah alam emang Allah buktikan gitu ya. Allah alam banget ya. Itu keluar kawat dari kaki. Kawat dari kaki. Itu diteluh berarti bukan santet. Kata apa? Mau pulang. Ya Allah alam ya, ini Allah mungkin ngasih itu. Ya apa emang dari siapa apa ini emang dari ininya. Kalau emang dari itu udah jangan berpikirnya positif aja lah, yang negatif kata abang. Udah buang aja, pulang kayak gitu bang. Ambulan. Lari lagi kita ke daerah Rangkas gitu. Apa kata sama jawabannya sebenarnya masih sama. Astaga. Hanya merebutkan rumah itu. Hanya merebutkan harta. Wow, harta lah buat orang jadi lupa menyakiti orang tersebut. Astagfirullahaladzim. Akhirnya bisa sembuh sekarang. Dibawa ke Rangkas Bitung. Singkat cerita ya. Iya. 2020 bulan April Cepot yang turun tangan. Oh lu sendiri. Aku turun tangan, Cepot obatin, Cepot habis bisa dari turun apa. Kun fayakun aja. Dari situ kata guru hijrah, rumah itu kosongin, kita hijrah akhirnya ngontrak lah. Daerah ada suatu tempat kita ngontrak suatu keluarga. Ngontrak. Bapak saya tawasulin tiap malam. Ketika saya kerja, Cepot kerja, bapak hilang dari rumah.
rumah lagi sholat juga hilang, nyariin kita kelabakan. Oh, Nyariin kelabakan kita, kelabakan kita nyariin, dianterin sama orang ada di sini, dianterin. Alhamdulillah ada orang baik juga, karena kan dimana kita berbuat baik di situ pasti ada yang baik juga sama kita. amin. Kita udahlah, repot yang berbagi, udah kosongin di rumah. Ada kita punya adek ya, bang, lu kerja juga, izinin gue di situ. Kalau lu mau lihat siapa yang kerjain, lu gua nih, gua bantu. Lu jangan kayak orang bego lah, jangan kayak orang tolol. Lu jangan fokusnya main. Karena lu bapak udah nggak ada, lu ngasih lu. Iya. Dan dia bilang, iya, mau belajar, yaudah yuk. Anak-anak di bawah tuh om, kayak semacam kawan-kawan semua lah, di bawah main PS. Kita kan di rumah ada PS juga ya. Di rumah main PS tuh, bro. Di atas, kamar ada 2 tuh ya, di tangga, di kamar 2. Nah, lu di kamar lu, gua di kamar bibi, di po. Udah. Kalau apapun badan lu panas, lu jangan lari, lu lari ke gua. Lu duduk di belakang gua, jangan lu lari ke bawah. Minta bang bayi kena. Wah, ngeri banget tuh pot kayak gitu pot. Benar nyata, real. Ada saksinya, ada yang keluar kita gitu. Di atas singkat cerita. Lari tuh gitu dia belakang saya. Sambil jikir sambil takutan. Ini nggak apaan? Orang tinggi gede sama bola api. Orang tinggi gede sama bola api. Bola api itu biasanya Banaspati ya? Banaspati. Itu ke kamar yang ada di bawah. Astagfirullahaladzim. Jelas. Dikirain yang ngeliat dia doang, tetangganya sampai keluar. Astagfirullah, gue kebakaran katanya. Bakaran, bola api masuk ke dalam, sampai lari keluar. Tetangga situ masuk ke atas, cuma cepet doang lagi jikir tawas. Didobrak, cepet tuh ditawas. Lagi jikir. Sama adek. Itu kagak ada apa. Enggak ada apa. Cuman hawa. Ya emang bener om, maksudnya berasa gitu, kayak ada yang mau ngantem tapi bentar lagi. Ngantem bentar lagi gitu. Karena kan kekuatan Allah itu nggak ada bandingnya. Ya iya. Benar. Ya, itu Allah itu satu. Allah itu ya. Itu udah cerita kita udahlah. Terus bapak dibawa ke Bogor. Bogor. Diobatin. Tirakat. Enggak. Diobatin sama ya ada juga lah teman gitu orang spiritual juga dibantu. Udah bawa Bogornya kontrakan juga. Ya udah, thank you nih udah bahasa kita ya kan. Kasih banyak nih udah gitu. Saya kenal dia juga bukan sekali 2 kali om. Saya anggap dia udah kayak keluarga juga. Gitu. Saya pernah ngobatin keluarga dia mau balas budi gitu, nggak kata gua harus membenarin dulu juga lah. Ini nggak mungkin keluarga gua juga alhamdulillah kata dia. Dia orang spiritual tapi dia nggak bisa ngobatin keluarga. Memang semua begitu rata-rata. Ngobatin gua dia ada cerita. Saya datang tuh, saya datang ke sana. Saya disediain kamar dong buat tawasul malam ini. Jangan sendiri, oh kita berdua tawasul. Enggak. Ya kok orangnya nekat kalau udah pegangan harus ada. Udah, istirahat. Kunci tuh tas satu kamar. Itu satu kamar cepet tawasul. Itu emang alam ya, nggak tahu dari kakek cepet nggak tahu apa ya. Itu suara macam mau ngeliling cepet lampu pecah. Itu Astagfirullahaladzim. Nyata. Itu langsung dilakukan. Dikunci dari madu kepala dia. Udah masuk lagi. Saya tetap masih fokus. Jika tawasul. Itu belum berantakan nanti. Tapi yang anehnya itu kan bolam di atas cepot. Seharusnya kan berantakannya di sini dong. Ini wajah kenal ya, ya. Ini kan kayak ada yang dilindungi tapi jatuhnya di keliling dong. Halo. Itu nggak sekali, nggak 2 kali. 7 kali. 7 kali. Ya, kan namanya adalah nggak bisa sebut. Beresin nih. Saya tawasin. Ya betul tadi. Mak. Di sini. Boleh gak balas dendam? Buat apa semua emang orangnya tawa, maksudnya nggak suka anaknya balas dendam kepada orang yang jahatin keluarganya. Sama angkat bilang jangan. Kalau makin kita api dibalas semakin api, kita semakin gak ada habisnya.
Dia api, kita harus air. Panjang Ada habisnya, kasus lagi. Cerita, jadi musuh bebuyutan ntar lagi. Iya. Singkat cerita gini om, besoknya tuh sediain 2 kamar lagi, lampu yang kemarin udah lu nyalain bang, udah diganti kan, udah ada kita aja ikut. Kalau gua kenapa-napa, dapat masa gitu ya, kalau gua kenapa-napa lu nurusin bapak bersama, udahlah kayak gitu, awas lu. Itu lampu satu rumah mati. Wow, Pecah semua. bukan 1 kamar lagi, semua lampu di rumah itu. Ada 2 kamar, 1, 2, 3. Ini depan ruang tamu ya, di belakang buat istirahat lah gitu. Itu pecah semua. Pecah semua. Pecah semua. Gede amat tuh makhluk. Kekuatannya emang sangat dahsyat. Kekuatannya dahsyat. Akhirnya saya sudah pecah semua. Kayak kita bilang beli bola. Mah izinin. Kalau untuk suci cepot nggak ada udur buat ngebela apa-apa, doain aja, Fatihah. Ada izin mama ibu bilang, udah tawasulin lagi aja. Beliin lampu Tom. Itu tetangga kan namanya, kalau malam minggu ya tau lah ya kan, kayak ada bakar-bakar apa di depan kontrak, di depan rumahnya dia tuh, di depan tetangganya Lagi dia. rame lah. Rame. Temen keluar ngobrol sama tuh orang, dapat tawasul di kamar. Gitu, tidak kayak. Jadi kayak api masuk ke kamar. Dia mati lampu, pecah semua. Tiga kali, baru 3. Dahsyat sama saya tuh kuat gitu. Lampu mati lagi. Pecah semua. Di lagi. Pot udahlah Pot, gak usah tawasulan. Lampu pada habis, pecah semua. No, di warung udah pada kagak ada udah katanya. Pecah lagi semuanya. Saking dahsyatnya kekuatan tuh orang. Astagfirullah. Akhirnya 4 hari nggak pecah, sebelum lampu mati doang. Mati. Turun. Oh, sikringnya turun. Ya, 5 hari turun lagi 5 kalinya. Dan ke-6 turun, ke-7-nya bapak Meninggal. pengen ke rumah. Pulang. Ya, nggak kuat di sini panas katanya. Kayak ada yang ngadu kekuatan. Pak jangan, kayak di sini kuat insya Allah. Kayaknya gitu. Cuman ada bisikan om kayak gini, Allah alam ya, bisikan pulang rumah. Saya pulang sama dia malam-malam jam 2. Jam 2 malam. Pulang lo ke rumah itu. Rumah Kan kosong. kosong. Saya pulang ke 2. Saya bilang tawasul yuk. Ada tak? Enggak lah, gila lu kata adik. Gue bilang yang gila lu apa gua? Lu tau gua? Kalau udah ini ya udah beda. Tanggung lah. Tanggung lah ibarat kata lu terbang ke jurang buat ngapain kalau nggak nolong bapak lu gitu. Udah gitu langsung. Lu lari badan lu sakit. Kita satu kamar om. Itu bola api lagi. Gelas di lemari pecah. Banyak. 3 biji. 3 biji. Kekuatannya dahsyat banget sih. Terus itu udah besoknya bulan April lah. Bulan April bapak meninggal dalam keadaan di rumah, pengen pulang. Besoknya pulang. Pas ketika udah dipulang baru dapat sudah lama. Di situ cepot nyesel. Gua nggak bisa ngelawan. Tapi kalau udah usaha. Iya, sebenarnya gimana ya? Ada orang yang kayak gitu ya jahil. Akhirnya gak mikirin kayak gitu. Si saudara sebenarnya gak ada rumah. Ya, itulah sifat serakah manusia itu seperti itu. Hingga cerita cepet ke guru emak. Guru emak bilang 7 orang. 7 orang 7 orang mau mati. mau dibinasakan. 7 orang bakal lanjut. Kalau bahasa kayak gitu lewat. Saudara semua yang diantem tuh ya. Astagfirullah.
dia mau nguasain. Singkat cerita kayak gitu kan, Cepot bilang, "Mak, izin mau kemana?" Dia arah ke Banten. Cepot orang Banten, mau minta berkah dari wali Banten semua selama 2 hari. Silakan. Mama ini salim, mama angkat salim, mama kandung salim. Dia udah berangkat. 2 hari kemudian Cepot pulang. "Mak, sediain kamar 1 ya. Mak nggak usah tidur di sini." "Nggak bisa lah." Ya udah menemenin tuh satu keluarga, udah jangan takut. Cepot bilang, kalau semakin kita takut semakin berani itu makhluk. Betul. Yaudah, yuk Cepot di atas langsung menyebut nama Allah lah, semua lah seperti mungkin ya, dari apapun yang belajar Cepot ilmu begitu. Belajar, ada petunjuk nih om. Beliau bilang, jangan takut dari ilmu kayak gitu. Kita manusia bakal kembali kepada Allah. Manusia diciptakan dari tanah, bakal kembali ke tanah. Pun payahku. Allah alam. Guru emak istrinya meninggal. Pertama guru emak istrinya meninggal. Singkat 3 hari guru emak meninggal. Singkat 3 hari doang guru emak meninggal, suami istri dalam keadaan 3 hari doang yang kok dahsyat gitu. Udah dari guru emak setelah gini ya, guru ini guru Cepot juga ya, itu Allah yang jahil nih. Gurunya. Guru siapa? Gurunya yang jahil nih. Nggak bisa saya sebutin, maaf. Udah kayak gitu, Cepot ngadu dong dalam hati, udah nggak ada guru lu nih. Gua gencet lu sama gua. Gua bilang, "Mak, kalau dia lewat, Mak jangan pernah nengok." Iya. Antem tuh om tiap malam, aduh, gesekan tuh. Nggak jauh. Nggak jauh dari rumah tuh. Nggak jauh. Gesekan, ya tuh. Cuman Cepot selalu ingat dari kata-kata semua guru Cepot selalu baca la ilaha illa anta gitu dengan zalimin. Cepot baca semua. Alhamdulillah bisa. Pulang dijawab, kekuatan memang dahsyat, tapi yakin kekuatan Allah tidak dahsyat. Lewat lah. Karena ingat gitu dari guru, kalau apapun kita semakin takut sama santet ilmu kejahatan, kita takut semakin dia melekat di badan kita. Tuh, keren. Tapi kalau kita semakin kita yakin kekuatan Allah ada, Allah itu ada di diri kita. Kalau kita yakin sama Allah, Allah selalu dekat kepada hambanya. Siapa yang selalu menyebut Allah? Baca, makanya siapa selalu pesan sama Cepot gitu, terus yang mau belajar Cepot itu selalu baca, perbanyak baca istighfar, sama sholawat Nabi, sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu bacaan segitu sedikit walaupun kecil, tapi dahsyatnya kekuatannya hebat. Istighfar 1 kita buat diri kita, dosa-dosa kita biar diampuni, kuranglah. Salawat Nabi kita mengharapkan syafaat ya kan dari Nabi kita Rasulullah biar selalu dilindungi dan mendapatkan syafaat lah, berkahnya Nabi Muhammad kan. La ilaha illa anta kuntu minadz dzalimin, itu kekuatan. Itu walaupun segitu katanya singkat, tapi kekuatannya dahsyat. Itu dahsyat kekuatannya. Itu bisa menghancurkan semua penyakit apapun di rumah kita, itu bisa meningkatkan itu. Makanya dimana kalau kita udah nyebut nama itu maupun jahil kepada diri kita, keluarga kita sebut itu la ilaha anta subhanaka inni minadz dzalimin. Itu yang buatnya bakalan sedih badannya. Karena itu pokok, itu doa bukan sembarangan doa gitu. Doa banyak yang menggunakan para bikinin ayat seperti itu. Lanang bening, istilah kasarnya ada kerabat, saudara, adik, kakak, orang tua yang minimal ada penyakitnya yang bukan dibuat dari alam tapi dibuat dari orang, bisa mengucapkan lapas dari apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Berapa kali itu kau biasa kau jalan?
Biasa saya ini 41 kali. Insya Allah bisa berkurang penyakitnya dan juga bahkan bisa disembuhkan penyakitnya. Ada cerita-cerita lain lagi buat tentang pengalaman-pengalaman mistis ini. Mistis semua. banyak. Oh. Mau Itu dengerin? bapak angkat meninggal, abang angkat. Abang angkatnya sekarang nih yang dihantam nih. Kencing. Kencing juga. Abang angkat awalnya gini om, cepet pulang dari pondok acara kayak perkumpulan para santri lah, udah kata perkumpulan. Saya ke situ itu, empok angkat bilang, Assalamualaikum, salam. Kenapa kok? Abang kenapa? Kakinya kayak digantung-gantung, tiba-tiba nggak bisa jalan. Coba foto, video call. Pas dapat mau video call bang, itu guru lewat, kiai. Kan kalau santri kan kalau udah ada kiai matiin dong, ya kan? Daripada disita, ya kan? Iya. Cepet matiin, kantongin. Kiai bilang, ntar ngajian, ya abah, aja. Nah, di situ dokol dulu di kamar. Nah, ini abang kakinya gitu. Udah ke orang bisa juga, tapi nggak ada perubahannya. Nggak ada perubahannya om. Cepet pulang ya kan? Pulang, kata beliau, kata saya, kenapa? Kan biasa, belum bisa jalan. Dengan izin Allah, yang cepat usapin doang, baca ya itu yang tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ditarik, terus alhamdulillah. Tadinya kakinya nggak bisa digerakin, alhamdulillah. Karena itu kekuatan dahsyat. Singkat cerita, sembuh nih om, bro, bisa kerja. Tadinya udah ke orang pintar kesana sini nggak ada reaksi. Sehingga sembuhnya alhamdulillah. Dengan izin Allah segala sesuatu kan. Kita kalau Allah nggak ngizinin kita untuk buat nyembuhin seseorang, nggak bakalan bisa kita sembuh. Karena tangan kita kosong kalau Allah nggak nyembuhin, kun fayakun gitu, nggak bisa. Sehebat lu seorang wali, kalau Allah nggak meridhoin dan merestui nggak bisa. Sepertinya sembuh nih om, dia kerja. Udah kerja, dia bilang sholat bang. Karena buat apa sih kan itu kalau sholat? Udah dari situ, bang, kambuh sakit lagi, sampai perut di rumah sakit kesana sini, cepet kerangan lewat lagi. Meninggal. Belum lama. Baru sebulan yang lalu. Sampai itu beliau, bang, wasiatnya itu berat itu. Apa tuh? Satu, pengen dimandiin sama cepet. Dan kedua, digotong paling depan kerandanya sama cepet. Yang ketiga, itu pengen imamnya yang meninggalnya. Keempat, dia pengen aja nih hidupnya cepot. Semuanya dari lu deh. Nah, sampai mimpin tahlil itu cepot. Sampai saya bilang sama di situ kan ada ustaz. Kok angkat bilang ini. Ya. Jadi di lingkungan situ ya, lingkungan Po gitu ya, saya dipanggilnya ya, saya belum merasa pintar tapi ada pemimpin agama tokoh itu manggil saya. Tapi saya bilang belum, cuman ya yang nilai itu kan orang, bukan kita. Pintu itu plus, alhamdulillah 7 hari kelar. Sehingga cerita 7 hari udah kelar, kirain udah encing. Diantem lagi. Cepot yang ini, alhamdulillah sekarang dengan ini. Amin. Ya, makanya ya kita nggak usah takut namanya ilmu gitu. Semakin kita takut, semakin kita dicecer sama orang. Kita punya Allah, buat apa kita takut sama kayak gitu? Itu makhluk. Makanya kan kita sering-sering bacalah istighfar, salat Nabi, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ama inama amruhu idza arada sayyan ayaqulu lahu kun fayakun. Surat Yasin ayat ke-82. Iya. Itu baca, itu doa. Kayak kalau emang ada yang niat gitu untuk belajar kebatinan atau buat belajar spiritual, itu bisa datang langsung ke Padepokan. Di mana tuh, Pak? Padepokan Arah Kumbara. Arah Kumbara yang di Jakarta Timur itu. Iya. Kibule Pamungkas. Kibule Pamungkas.
Jadi kita di sana bisa sama-sama belajar dan dikasih masukan sama beliau untuk cara kita menangkal ya. Iya, menangkal dari hal kayak gitulah. Belajar sama-sama, belajar dari awal, semua dari nol. Semua dari nol. Pasti. Ntar kita ada kontak-kontakannya, kalau emang niat itu yang buat belajar kayak gitu ya bisa datang langsung kepada Padepokan. Tuh, buat anak Lining, kalau seandainya ada punya niat untuk belajar, bisa kontak saya, nanti bisa saya sampaikan ke Cepot nomor kalian. Nanti kan di sini kan ada komennya nih, tulis saya di komen, nanti saya balas. Dan nanti kalian bisa berhubungan sama Cepot. Dan kalau jika ada yang mencoba untuk menghubungi Cepot, jika ada keluarga atau kerabat yang sakit, bisa ya Pot ya? Insya Allah bisa, kalau Allah bisa. Amin. Wow, seru juga Pot cerita lu Pot ya, mantep ya ceritanya. Itu baru cerita mistis, belum cerita tempur. Tapi itu enggak ya, di segmen ini, di konten ini kita akan menceritakan tentang mistis saja. Mistisnya seru sih, mistis nggak ada habisnya, goib. Memang banyak orang yang nggak percaya sama goib, tapi banyak juga orang yang percaya sama goib. Ternyata goib itu ada, dan dunia di luar dunia kita itu ada ya Pot ya. Ada. Dan cukup menarik kita Cepot ini. Dan mungkin nanti kedepannya saya akan menampilkan Cepot juga untuk menceritakan hal yang lain. Oke Pot, pesan lo untuk para lanang lining yang ada di konten Casibo ini kira-kira apa Pak? Nggak usah takut lah sama namanya keilmuan kayak gitu. Nggak usah takut, kita nggak usah takut sama ilmu namanya telur, santai apapun. Kekuatan selain seluruh kekuatan Allah itu rendah. Hanya kekuatan Allah kita tanamkan di hati kita tinggi. Allah, siapa yang selalu menyebut nama Allah dan Nabi kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bakalan tanamkan kita kehebatan, dahsyatnya kekuatan sholawat Nabi, selalu zikir, tawasul, itu banyak kekuatan dahsyatan di diri kita. Jadi ya gimana ya, kita selalu jangan lupakan satu, sholat, zikir, itu kunci kita kesuksesan segala sesuatu di dunia dan akhirat. Harta nggak bisa bawa mati, tapi kalau kita udah tanamkan siapa yang cinta sama Allah, Allah bakalan ngasih apa yang dia inginkan, bakalan mudah. Dipermudah. Jadi ya udahlah, kalau kita punya hati dengki, sirik sama tetangga atau saudara, kerabat, buat apa sih kita dengki? Kita jadi api jangan dibalas dengan api harus dibalas dengan air. Bakalan hilang rasa dengki kita. Tapi kalau api dibalas dengan api nggak bakalan habis sampai kiamat. Jadi jangan pernah tanamkan hati kita kebencian, tanamkan hati kita kebaikan. Udah gitu aja pesannya. Pesan yang mulia dan harus didengar sama para lanang lining. Semoga pesan-pesan ini bisa merasuk ke dalam hati sanubari para lanang lining, dan sifat dengki iri hati itu nggak baik ya. Betul. Oke, gitu aja konten gue bersama narasumber gue Cepot ini di konten mistis Casibo. Nanti gue akan menampilkan narasumber lainnya yang bisa bercerita tentang dunia mistis lagi. Kita tunggu aja konten Casibo berikutnya. Oke Cepot, thank you. Sehat selalu. Budut 913. Anak budut aneh-aneh kan. Oke, gitu aja. Pantengin terus di channel Casibo. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadidaw.